Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan ibadah kita ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait yang pertama. Marilah kita dalam keluarga ini menghayati bahwa ibadah ini berlangsung dalam kekudusan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa ada pada kita sekeluarga dan saudara-saudara kita yang lain. Hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah. Namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di dalam hidup kita. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita. Dialah yang menyediakan kebutuhan kita. Dia yang selalu memberi rasa aman dan tentram. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Demikianlah sabda firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para
Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Maka marilah kita menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa secara pribadi, umpamakan sekarang apa yang menjadi isi hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan kita yang dinyatakan tulus oleh setiap manusia. Maka Allah yang Maha Kasih lewat karyanya sekaligus menuntun yang sudah diampuni ke dalam hidup baru sebagai ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Demikianlah sabda firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian bagi kemuliaan nama Allah dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 28, bait yang pertama dan yang kedua. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon Roh Kudus memimpin dan mengisi hidup kami untuk menerima firman Allah yang hidup. Terima kasih bahwa Tuhan berkenan menerima dan menyapa kami. Tolonglah kami menanggapi sapaan Bapa, supaya kami belajar bertumbuh dan berubah ke arah kebaikan melalui perjumpaan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami memohon kiranya firman yang kami terima mendidik dan mengajar kami untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan kiranya menolong kami untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan akrab dengan orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini akan kita simak bersama melalui kesaksian Kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 12. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12 yang demikian. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah puasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang-orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Amin.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa memelihara kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta sering menjadi inspirasi bagi berbagai karya seni. Puisi salah satu, sebuah karya seni yang kadang juga diilhami dari rasa cinta. Salah satu puisi yang cukup terkenal, memiliki makna yang dalam. Salah satu saya mengutip puisi karya Sapardi Djoko Damono, yang mungkin sebagian kita sudah tidak asing dengan puisi ini. Puisi ini berjudul Aku Ingin. Puisi ini semakin terkenal karena menjadi salah satu soundtrack film Cinta dalam Sepotong Roti. Film ini sekitar tahun 90-an, awal tahun 90-an. Puisinya yang demikian. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Puisi ini menggambarkan ungkapan cinta yang dewasa, ungkapan cinta yang begitu tulus. Mungkin kalau kita memperbandingkan dengan cinta anak-anak zaman now, sering dalam meme, dalam status-status gombal, atau dalam cinta yang terkesan membuat orang termehek-mehek. Kalau mau gombalin itu salah satunya, bapakmu petani ya? Kau tahu? Harus gitu. Karena engkau telah menanam benih cinta dalam hatiku. Wah, terus jawabnya krok, jatuh cinta. Atau kamu itu kayak rumus fisika. Tahu nggak bedanya kamu dengan rumus fisika? Nggak tahu apa sih? Sejarah kegirangan. Kalau rumus fisika itu susah dihafal, tapi kalau kamu susah dilupakan. Wah, terus kelompok jatuh cinta jadinya. Tapi puisi ini yang tadi karya Sapardi Djoko Damono tidak membual. Dalam kiasan-kiasan yang begitu tulus dan dewasa, bagaimana perjumpaan kayu dengan api yang menjadikannya abu, bagaimana perjumpaan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sungguh karya yang begitu apik digarap oleh Sapardi Djoko Damono. Dia dengan jenius merangkai kata menggambarkan cinta yang tulus dan agung. Sebuah gambaran cinta yang utuh dan sungguh-sungguh, cinta yang keluar dari hati yang tulus. Nah, apa kaitannya dengan permenungan kita? Sengaja kita merenungkan bagian permenungan kita pada hari ini dalam sebuah tema ibadah sebagai wujud cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12, bacaan kita tadi digambarkan secara jelas bagaimana umat sangat taat menjalankan ajaran agama. Mereka belajar hukum Tuhan, melakukan puasa, melakukan
yang sama, mereka memperlakukan sesama dengan semena-mena, serta meninggikan diri terhadap sesama. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi juga melakukan perbantahan, perkelahian, dan memukul sesamanya dengan semena-mena. Satu sisi mereka taat beribadah, tapi di sisi lain kemudian perbuatan mereka dalam keseharian tidak mencerminkan kebaikan dalam ibadah mereka. Praktek ibadah yang demikian bukanlah ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibadah yang demikian adalah ibadah yang palsu, yang hanya menekankan pada seremonial semata, pada ritual-ritual semata. Sebaliknya, ibadah yang sejati, yang dikehendaki Tuhan adalah ibadah yang nyata dalam perbuatan. Ibadah ritual harus menyatu dengan ibadah kehidupan. Bagi Allah, di dalamnya umat belajar tentang kasih setia Tuhan, dan kehidupan nyata umat dapat mempraktikkan kasih Allah itu kepada sesama. Ibadah sebagai ritual yang dilanjutkan dengan ibadah kehidupan dijelaskan dalam ayat 6-7, antara lain menolong mereka yang lapar, membebaskan yang teraniaya, memberi pakaian kepada yang telanjang, membuka belenggu kelaliman. Nampaknya kalau kita lihat di sini, wujud ibadah antara yang ritual dengan yang nyata dalam perbuatan, nampaknya tidak ada pemisahan antara apa yang kita dapat dalam ajaran agama dengan kehidupan sosial sehari-hari. Ajaran agama menolong seseorang untuk berlaku baik dalam menjalani tanggung jawab sosialnya di tengah masyarakat. Banyak orang mengungkapkan bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan keburukan terhadap umatnya. Tapi hal buruk yang terjadi adalah bagaimana ketika umat tidak mampu menjalankan perintah agama atau perintah Tuhan. Satu ungkapan yang juga pernah diungkapkan oleh Albert Einstein, ilmuwan yang cukup terkenal di masa kecilnya, ketika ia mengungkapkan tentang keberadaan Tuhan dengan sebuah teori yang jelas. Salah satunya demikian: apakah gelap itu ada? Lalu ketika sang guru menjawab, ada. Nampaknya Einstein mengembalikan fakta ini dengan menjawab, sebenarnya kegelapan itu tidak ada. Yang ada hanya kurang cahaya. Semakin tidak ada cahaya, maka kegelapan akan semakin nampak. Lalu kemudian mengungkapkan dengan satu teori selanjutnya, apakah dingin itu ada? Lalu ketika sang guru menjawab, ada, Einstein menjawab kembali dengan, dingin tidak ada. Rasa dingin itu muncul karena ketiadaan panas. Lalu kalau ini dikaitkan, apakah kejahatan itu ada? Kalau kejahatan itu ada, siapa yang mencipta? Bukan karena Tuhan menciptakan kejahatan, tapi kejahatan itu ada karena orang-orang menjauh dari Tuhan. Antara kehidupan nyata dan kehidupan rohani, antara kehidupan jasmani dan kehidupan secara rohani, harus menjadi satu rangkaian ibadah yang utuh.
harus menjadi satu rangkaian ibadah yang komplit, tidak bisa dipisah-pisahkan. Mungkin orang yang taat beribadah, yang rajin berpuasa, lalu dalam kehidupannya tidak tercermin hal-hal yang baik, orang akan menilai kesalehannya hanya kesalehan yang semu. Atau sebaliknya, ketika orang berbuat baik saja, tetapi dalam kehidupan rohaninya tidak terbangun dengan baik, hanya menjadi seorang yang dermawan saja, tapi tidak dibangun dari rasa bersyukur kepada Tuhan, karena kehidupan rohaninya tidak terlaksana dengan baik. Nampaknya ini menjadi satu ramuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain, antara ibadah dalam bentuk ritual, juga ibadah dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Antara altar dan latar tidak bisa terpisah. Semuanya harus saling melengkapi, harus saling mendukung dan menunjang. Orang yang sudah sempurna atau orang yang sudah mengerjakan kehidupan spiritualnya dengan baik, tentu akan tercermin melalui kehidupan lakunya yang baik. Ini adalah ungkapan cinta yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 58 menegaskan bahwa ibadah sejati adalah ibadah yang nyata dalam kehidupan. Mereka yang taat dalam ajaran agama mestinya mewujudkan ketaatan tersebut dalam bentuk tanggung jawab serta kepedulian terhadap sesama. Itu yang dikehendaki Tuhan. Saat ini mungkin setiap kita merasakan suasana yang baru ketika ibadah kita lakukan di rumah masing-masing. Mungkin kita memulai 1 atau 2 minggu yang lalu kita memulai ibadah di rumah masing-masing. Ada yang kemudian mengungkapkan rasanya sepi karena hanya ibu, bapak, anak, hanya bertiga atau berempat saja. Ada juga yang mengungkapkan rasanya haru, seperti ada sesuatu yang kosong, merasakan bahwa ibadah di gereja menjadi sebuah pergerakan atau sebuah ibadah yang dinantikan untuk bisa bertemu dengan sesama. Mungkin ini juga dirasakan oleh anak-anak kita yang sekolah. Ketika sekolah diliburkan, harus belajar di rumah, online, lewat HP, lewat laptop. Biasanya kalau belajar di kelas, ketika guru menerangkan siswa, mereka bisa saling usil dengan temannya, mencari temannya. Sekarang tidak bisa lagi, ibadah sendiri-sendiri. Kalau ada soal bisa nyontek, sekarang tidak bisa lagi dikerjakan secara online. Ini juga menjadi satu bagian yang nampaknya dirasa, wah, ternyata perjumpaan, persekutuan dalam ibadah itu menjadi sesuatu yang dirindukan. Tapi kita meyakini dan percaya bahwa ketika kita melakukan ibadah di rumah masing-masing, ini juga wujud kepedulian kita untuk mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penanganan virus COVID-19. Dalam minggu ini kita merayakan Minggu Palmarum dengan merefleksikan wujud cinta Allah dalam kehidupan. Yesus hadir membawa cinta yang tulus dan sungguh dari Allah kepada umatnya. Cintanya utuh dan sungguh bagi setiap kita. Tuhan tidak hanya mengucapkan cintanya, namun Ia juga telah membuktikannya dengan turun dan datang ke dunia
bukan dengan jalan penuh tawa, tetapi juga penuh derita. Jalan menuju Yerusalem bukan jalan penuh puja, tetapi penuh kehinaan. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia mengosongkan dirinya demi kita, demi pernyataan cintanya pada umatnya. Pertanyaan refleksinya bagi kita dalam Minggu Palmarum ini. Di hari ini kita memperingati Minggu Palma sebelum masuk pada Minggu Sengsara. Jika pertanyaan refleksinya demikian, apa respon kita terhadap pernyataan cinta Allah yang agung ini? Allah ingin juga kita mewujudkan cinta yang tulus kepadanya dengan melakukan ibadah yang utuh, ibadah yang sejati, ibadah yang dikehendaki Allah. Mari belajar mencintai Allah dengan utuh dan mencintai sesama kita juga dengan sungguh. Tak perlu dengan cinta yang terlalu rumit, cinta yang sederhana saja. Sederhana seperti cinta api kepada kayu, dan sederhana ungkapan cinta awan kepada hujan. Melalui wujud ibadah yang nyata dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Selamat merayakan Minggu Palmarum. Selamat merayakan keteduhan cinta kasih Tuhan dengan menghidupi semangat mewujudkan cinta seluas-luasnya kepada sesama. Selamat dicintai dan mencintai Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh untuk kita semua. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, marilah bersama kita satukan hati untuk mengaturkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk seluruh kekuatan dan cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kekuatan, kebersamaan yang menjadikan kami sungguh merasakan bahwa persekutuan yang Tuhan telah nyatakan di tengah kehidupan kami adalah persekutuan yang sangat berarti dalam kehidupan kami. Kami yang saat ini menjalani ibadah di tengah keluarga masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan akan senantiasa hadir dan melingkupi kami. Bapa, kami berdoa di tengah situasi mitigasi penanganan virus COVID-19, kiranya menjadikan kami semakin rindu kepada-Mu, menjadikan kami semakin dapat melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami memohon kiranya tangan kuasa Tuhan melingkupi kami, hingga virus ini segera berlalu dari kehidupan kami, hingga kami dapat bertahan menjalani kehidupan kami di tengah-tengah ancaman virus ini dalam perlindungan tangan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini telah terpapar atau positif menderita virus corona. Tuhan menjamah dan melawat mereka melalui upaya kesehatan, perjuangan para medis. Tuhan pakai mereka sebagai alat-alat Tuhan menyembuhkan saudara kami.
Terlepas dari situasi ini, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga merasakan kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan lawat mereka. Kami saat ini juga menyerahkan bagi setiap para medis yang berjuang dalam penanganan virus ini juga, Tuhan tolong menguatkan mereka. Bapa kami di dalam surga, kami saat ini juga berdoa dan menyerahkan kehidupan keluarga kami. Di tengah tantangan keberadaan virus ini, mungkin 1 dan 2 pekerjaan kami akan terganggu. Mungkin juga yang secara langsung berdampak dalam pendapatan perekonomian keluarga kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membantu kami dalam mencukupkannya bagi setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga situasi ini boleh kami lalui dengan penuh rasa syukur kepadamu. Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada, dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam perbatasan perjumpaan ini. Tuhan menjadikan kami semakin bijak dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari dengan melakukan pola hidup yang sehat. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Kami juga berdoa saat ini, kami mendoakan bagi setiap keluarga yang bergumul dalam berbagai pergumulan mereka. Tuhan menolong mereka. Saat ini juga pendidikan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik di tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, sampai perguruan tinggi. Tuhan tolong anak-anak kami dalam meraih cita-citanya. Juga saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan tolong mereka agar mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan. Bapa kami di dalam surga, kami juga menyadari bahwa begitu banyak pergumulan, permohonan, doa yang ingin kami haturkan kepada-Mu. Oleh karena itu kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Hingga setiap doa yang belum sempat terucap dalam syafaat ini, Tuhan mendengarnya melalui hati kami. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Hatur pujian, sembah dan syukur kami haturkan di dalam kasih cinta Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama dengan umat Tuhan dimanapun berada, mari bersama menyatakan iman percaya kita dengan mengungkapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus
Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah sabda firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengaturkan persembahan diiringi dengan pujian dari pelengkap hidup jemaat nomor 149, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengaturkan persembahan ini yang berasal dari berkat Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Kami mengaturkan sebagian dari kepunyaan Tuhan ini untuk dipakai dalam mewartakan Injil Tuhan, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, liturgi ibadah kita akan segera usai, namun liturgi dalam kehidupan kita akan terus berlanjut. Oleh karena itu, bertolong-tolonganlah dalam menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.